Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Bobotoh, di saat edisi Persib Day dan ditambah gitu ya edisi berbuka puasa, jadi kita memang singkat saja untuk informasi hari ini. Namun kita ingatkan sebelum kita mulai teman-teman, konten hari ini atau saat ini yang akan kita coba informasikan cukup sedikit sensitif teman-teman mengenai isu agama, yaitu agama Islam tentu saja gitu ya, yang mana ini berkaitan dengan sponsor baru Persib Bandung yang ditanyakan oleh ada Bobotoh yang nanyakan kemarin gitu ya di konten yang kemarin, dan setelah kita cross check data dan fakta, kita juga nyari tahu kebenarannya gitu ya ke yang berwenang gitu ya, makanya baru bisa kita kabarkan sore hari ini teman-teman. Jadi kemarin pertanyaannya adalah ada Bobotoh yang menanyakan bahwa Kang, benar tidak Persib menerima sponsor dari Inggris? Jawabannya betul teman-teman, jadi bukan dari Jerman ya. Kemarin juga ada yang nanya dapat uang dari Jerman, katanya Persib dapat uang ya Kang dari Jerman. Nah ini kita bingung kalau dari Jerman siapa, apakah Allianz atau bukan, karena itu masih belum ada konfirmasi apapun gitu ya kalau Allianz. Tapi kalau dari Inggris betul teman-teman. Namun ya sekali lagi kita ingatkan ini agak sensitif, jadi mohon didengarkan baik-baik dan disimak secara bijaksana dan secara dewasa teman-teman. Baik, jadi gini, kita sebagai media tentu harus berdiri tegak gitu ya, lurus dan di tengah-tengah. Walaupun ya kita mendukung manajemen, oke, tapi kita juga harus mengedukasi Bobotoh ataupun melalui literasi yang sering kita gaungkan teman-teman. Dan kemarin Persib Bandung mengumumkan bahwa sudah resmi bekerja sama dengan satu brand fashion lah gitu ya, baik itu t-shirt, kaosnya, atau jaketnya, atau fashion yang lainnya, atau apa ya namanya tuh, ya beberapa item yang lainnya lah gitu ya. Nah ini namanya Weekend Offender. Nah Weekend Offender ini memang satu brand t-shirt yang kenamaan gitu di Inggris teman-teman, yang didirikan pada tahun 2004 yang lalu lah gitu ya, udah lama banget memang. Nah untuk brand fashion ini kenapa akhirnya bekerja sama dengan Persib Bandung? Nah disinilah yang kita cari tahu data dan faktanya. Ternyata ya Persib Bandung mau gitu ya mengajak kerjasama. Ingat ya teman-teman, ini namanya bukan sponsor tapi kolaborasi teman-teman. Kolaborasi itu sehingga kalau untuk nanti brandnya itu tidak dipasang di jersey gitu ya. Kalau yang dipasang di jersey kayak ini itu namanya sponsor, tapi kalau kolaborasi dia menciptakan satu brand baru yang mana mengeluarkan produk baru gitu ya. Kayak ya kemarin kan ada misip atau istilahnya apa ya, bacaan sederhana miscep gitu ya, atau dibacanya mischief gitu ya. Ya inilah beberapa brand yang memang sudah kolaborasi dengan Persib Bandung. Nah di antaranya untuk yang Weekend Offender, ya betul, Weekend Offender ini memang Persib Bandung mengajukan untuk kolaborasi. Jadi dari Persib Bandungnya teman-teman gitu ya. Ingat di garis bawahi dari Persib Bandungnya, dan disambut baik oleh produsen dari Weekend Offender ini. Jadi memang mereka entah bagaimana deal-dealannya menciptakan satu brand fashion baru, akhirnya deal gitu ya. Nah kenapa memilih Weekend Offender ini? Karena dianggap Weekend Offender ini salah satu t-shirt yang memang salah satunya berkaitan dengan kultur sepak bola. Nah khususnya memang di Inggris, tapi lebih umumnya ini bisa di beberapa belahan dunia juga ya, termasuk ya kebanyakannya di Eropa gitu ya, termasuk ya sekarang menjelajah ke Asia dan salah satunya ke Persib Bandung. Nah mungkin ya Persib Bandung ini mungkin mengajukan penawaran yang menarik gitu ya. Saya nggak yakin isi deal-dealannya apa, tapi yang jelas kalau untuk dari
yang ditawarkan mungkin Persib Bandung memiliki beberapa kultur sepak bola atau grassroots-nya yang memang bermacam-macam gitu ya. Jadi ada penonton-penonton yang datang ke stadion dengan gaya casual, yang gaya sporty, yang gaya mungkin mereka punya brand sendiri, atau mereka punya misalkan gaya pakaian sendiri gitu ya ke stadion, bukan hanya membeli jersey Persibnya langsung. Nah, ini memang bisa dimanfaatkan oleh tim marketing dari Persib Bandung bahwa mau nggak kerjasama dengan kita bikin brand baru, memanfaatkan ya sebagian dari bobotoh tersebut gitu ya, atau fans Persib tersebut yang memang bergaya casual. Nah kan di kita banyak ya gaya casual, gaya ini, gaya itu. Ada yang gaya keluarga, misal keluarga mah ya jersinya sama semua, dari bapaknya, ibunya, anaknya sama gitu ya. Nah ini juga gaya casual yang mana kan oke katanya. Jadi mungkin ya Weekend Offender ini, brand Inggris ini tertarik, akhirnya oke katanya kerjasama. Nah masalahnya adalah begini teman-teman. Weekend Offender itu pada tahun 2017 sempat menggegerkan dunia, bahkan atau lebih tepatnya kalau di Asia Tenggara itu Indonesia dan Malaysia ini sempat memboikot Weekend Offender. Kenapa? Karena berkaitan dengan isu SARA atau langsung ke agama gitu ya. Jadi dianggap menistakan agama Islam dengan memposting ada satu pria bule gitu ya, berjenggot gitu ya, dengan foto di depan Ka'bah ngelel gitu ngelel tuh menjulurkan lidahnya. Nah nanti kita coba sematkan fotonya di sini gitu ya. Jadi sambil menyingkap lidahnya gitu ya, menjulurkan lidahnya, dan di dalam lidahnya itu ada dua buah acid atau narkoba lah gitu ya, istilahnya mungkin yang narkoboy mah tahu gitu ya istilah ini. Nah ini narkoba ini seakan-akan menghina bahwa ya kan nggak boleh gitu ya, ada orang selain non-Islam di sana dan lain sebagainya. Ini menuai kontroversi yang luar biasa teman-teman di tahun 2017, sehingga banyak dari orang Indonesia gitu ya atau dari Malaysia ini memang memboikot dan membuang-buangin katanya untuk produk-produk dari Weekend Offender ini. Makanya sampai dengan dihapus itu postingannya, sempat hilang juga katanya untuk media sosialnya waktu itu di Instagram. Dan ya tiba-tiba muncul di Indonesia brand dengan jumlah warga muslim terbanyak di dunia gitu ya. Nah ini juga memang kita juga bukannya gimana-gimana, tapi kita harus mengabarkan bahwa ada yang positif, ada yang negatif, ada yang terserah lah. Ini yang penting kita udah ngabarin gitu ya. Keputusan semua ada di teman-teman bobotoh. Untungnya teman-teman, Weekend Defender ini tidak akan nempel di jersey Persib Bandung gitu ya, hanya membuat produk satu yang baru. Nah itu mah mangga aja, mau dibeli mau enggak, tapi yang berdasarkan ada pengalaman ke belakang ya sepertinya saya juga agak sedikit nggak mau gitu ya kalau memang ya brandnya saja begitu berbeda kalau dengan isu politik teman-teman. Kayak misalkan ya di jersey Persib juga ada nih yang untuk isu politik gitu ya, antara Israel, Palestina, aksi boykot dan lain sebagainya ada teman-teman. Namun ya itu kan masih bisa ini gitu ya, masih ya oke lah, ini masih isu politiknya kental gitu ya. Namun kalau yang Weekend Offender itu sudah masuk ke ranah penistaan agama gitu ya. Jadi memang sekali lagi lah, ini kita harus berpikir bukan hanya gaya-gayaan saja gitu ya. Ada kita kritisi, punten ini wajar teman-teman, kritisi ini wajar karena ini bentuk kontrol sosial dari bobotoh gitu ya. Saya juga bobotoh, jadi saya ingin ada satu kontrol sosial dan menginformasikan yang benar gitu, yang betul, ada backgroundnya bagaimana calon-calon sponsor Persib ini. Namun ya untungnya ini hanya kolaborasi, bukan sponsor resmi gitu teman-teman. Jadi alhamdulillah masih ada
filternya lah, jadi bisa beli atau tidak gitu ya, kecuali kalau dia jadi sponsor nempel di jersey Persib tak eta nu hese, aduh rek meuli aya si eta tapi mun teu meuli da kumaha gitu ya. Namun sekarang mah bebas teman-teman, tidak akan nempel di jersey Persib. Weekend Offender hanya akan menampilkan satu brand baru saja, itu mah silahkan. Produknya juga lumayan, mungkin nanti harganya agak sedikit awis gitu ya karena ya brand luar, dan memang kita harus akui di zaman manajemen yang sekarang ini lebih terbuka gitu ya, berbeda dengan zaman sebelumnya dari Pak Teddy Cahyono, memang lebih memfilter gitu ya, kalau bisa mah yang lokal dulu, atau yang memang apa ya, setidaknya brand-brand di Indonesia tuh bisa naik, atau ya lokal lah gitu ya. Kalau sekarang kan Kang Adit mungkin lebih terbuka pikirannya, lebih ingin menjangkau apa ya, konsumen internasional gitu ya. Nah ini ya sah-sah saja lah kalau manajemen mah mau bagaimana, yang penting kan untuk kemajuan Persib Bandung. Tapi ya jelas tetap kita sebagai media harus menjadi penengah dan ya memberikan satu literasi juga buat teman-teman bobotoh mengenai apapun yang ada di Persib Bandung gitu ya. Insya Allah di kita mah ini kita sharing, kita cari data dan faktanya baru bisa kita kabarin ke teman-teman bobotoh semua gitu mungkin. Dan kita fokus lagi dukung Persib Bandung nanti malam di Persib Day. Saat ini kita juga berharap poin penuh 3 poin gitu ya, poin yang terbaik yang bisa dibawa oleh-oleh dari Samarinda ke Bandung teman-teman. Baik, itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.